subtema 3. Bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, pembelajaran 5, pembelajaran 6 kita gabung jadi satu. Kita berdoa dulu sebelum mulai belajar. Belajar bersama Universe Life. Hore, kita belajar gampang. Ini contoh keberagamannya. Kita lanjut pada materinya. 1. Keberagaman masakan khas daerah, rumah adat, dan pakaian adat. Ini masakan khas Nusantara. Ini contoh rumah adat. Ini adalah pakaian adat daerah masing-masing. Ini adalah macam-macam pakaian adat juga, dan Sabang sampai Merauke. Ini tari riok Ponorogo. Kita lanjut. Pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi, yaitu apa yang dimaksud dengan pemantulan bunyi? Sama halnya seperti kalian melempar bola atau kelereng ke sebuah dinding, maka bola atau kelereng itu akan kembali ke kalian yang melempar. Bunyi sama juga halnya seperti itu. Kelereng atau bola tersebut bila mengenai permukaan yang keras, bunyi tersebut akan memantul. Jadi, kalau demikian, maka yang dimaksud dengan pemantulan bunyi adalah perambatan bunyi yang dihalangi oleh permukaan benda yang keras seperti dinding, besi, kayu, tembok, sehingga bunyi tersebut akan memantul. Selain memantul, bunyi dapat pula diserap oleh benda-benda yang permukaannya lunak seperti misalnya spons, karet, kertas, busa, wol, karet, karpet. Benda-benda ini dapat dipakai untuk sebuah dinding ruangan agar tidak terjadi gaung atau kerdam sehingga bunyi pantul didengar dengan jelas. Paham ya nak? Kita lanjut. Bunyi pantul adalah bunyi yang dihasilkan akibat pemantulan gelombang bunyi. Ada 3 jenis bunyi pantul, yaitu 1. Gaung atau kerdam, 2. Gema, 3. Bunyi pantul yang menguatkan bunyi aslinya. Kita lanjut pada materinya lagi. Gaung atau kerdam adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding dalam suatu ruangan kecil sehingga bunyi pantul tersebut datangnya bersamaan dengan bunyi asli, dan bunyi asli tidak terdengar dengan jelas. Gema adalah bunyi pantul yang terjadi pada ruangan yang luas, dan bunyi pantul tersebut datangnya setelah bunyi asli, sehingga bunyi pantul dapat terdengar dengan jelas seperti bunyi aslinya. Bunyi pantul yang menguatkan bunyi aslinya. Jika gaung melemahkan bunyi asli dan membuatnya menjadi tidak terdengar, maka bunyi
pantul menguatkan bunyi frekuensi sehingga bunyi asli terdengar semakin keras dan jelas. Saat suara dikeluarkan, jarak yang pas akan membuat suara terpantul dengan frekuensi yang sesuai dengan frekuensi suara asli, sehingga frekuensi suara asli dikuatkan dan terdengar lebih keras dan berkualitas yang baik. Kita lanjut lagi. Nah, ini gambar-gambarnya kalian perhatikan. Gaung terjadi pada tempat yang sempit dan kosong. Misalnya ini ruangan studio musik, ini di kamar yang kosong tertutup, ini contohnya. Gema bisa terjadi misalnya di bukit, di pinggir tebing, di dalam gedung yang luas nih. Agar gaung atau keram tidak terjadi, maka perlu alat penyerap bunyi yang disebut peredam suara atau bunyi. Misalnya karet, karpet, goni, kertas, spons, busa wol. Ini kalian perhatikan baik-baik ya. Kita lanjut pada materi berikutnya. Contoh suara gema, misalkan kalian berteriak halo di atas bukit, maka gemanya halo, 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 halo. Suaranya makin lama semakin kecil dan perlahan menghilang. Lanjut, sifat-sifat dari bunyi, yaitu 1. Bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. 2. Bunyi dapat dipantulkan. 3. Bunyi dapat dibiaskan. Kita lanjut. Evaluasi. Sekarang tiba saatnya evaluasi. Tulislah 3 sifat bunyi yang kalian ketahui. 2. Jelaskan proses terjadinya bunyi. 3. Apa yang dimaksud dengan bunyi pantul. 4. Bagaimana proses terjadinya bunyi pantul. Sebutkan 3 benda yang dapat menyerap bunyi. 6. Apa sikap yang perlu diterapkan ketika kita bekerja sama dengan teman yang berbeda. 7. Bagaimana cara mensyukuri keberagaman yang ada di sekitar kita. 8. Apa yang dimaksud dengan gaung. 9. Di manakah kita bisa mendengar gema. 10. Coba sebutkan 5 macam keberagaman yang ada di Indonesia. Silakan kerjakan, nanti unggah di Classroom. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya.